Mitra bisnis, setelah kegaduhan mengenai rencana sertifikasi influencer finansial, kini Badan Pengawas Obat dan Makanan berencana menerbitkan peraturan yang mengatur influencer review makanan, kosmetik atau obat-obatan untuk melindungi hak konsumen dan produsen. Menurut Badan POM, influencer memang berhak memberi ulasan, tetapi perlu ada tata cara agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat budaya dan media sosial, Firman Kurniawan, dalam Topik of the Day, Pas FM. Baik, Pak Firman, bagaimana komentarnya mengenai rencana dibuatnya aturan untuk influencer dalam review makanan, kosmetik, dan obat-obatan ini, Pak? Ya, kalau menurut saya untuk review makanan ini masuk ke wilayah etika. Jadi etika ini kan berangkat dari perenungan orang, pemikiran orang tentang apa yang baik dan yang buruk. Mereview makanan ini kan sama seperti kalau kita ngobrol dengan teman kita, oh makanan ini enak, makanan ini kurang aromanya dan sebagainya. Itu kan sebetulnya sebuah ekspresi yang mestinya tidak perlu dibatasi. Nah, tapi kemudian ketika ekspresi ini dimuat di media sosial, kemudian media sosial ada yang mempunyai follower dalam jumlah banyak, kemudian berpengaruh dan secara signifikan memang ada produsen-produsen makanan yang kemudian bangkrut, kekurangan pengunjung, dan bahkan ada yang sampai mengalami kerugian 5 miliar. Nah, ini nampaknya memang ada pemikiran untuk mengatur itu menjadi perlu. Tetapi sebetulnya hal yang perlu lakukan terlebih dahulu kalau menurut saya itu membangun kesadaran publik bahwa apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda bicarakan itu bisa mempengaruhi bahkan merugikan pihak lain. Dan kemudian ketika Anda melakukan penilaian yang sebarluaskan kepada publik, Anda sebetulnya tidak mempunyai ukuran yang menjadi kesepakatan bersama, itu benar-benar selera. Nah, sehingga ketika selera Anda ini diutarakan kepada pihak lain dan kemudian bisa menyebabkan kerugian yang tidak tertutup juga bisa menyebabkan keuntungan yang besar, jadi peluangnya bisa sangat merugikan, bisa sangat menguntungkan. Nah, ini perlu berhati-hati. Jadi etikanya adalah berhati-hati terhadap implikasi dari apa yang dibicarakan. Nah, mungkin pihak yang menginginkan adanya aturan setelah tadi melihat, wah ini nggak cukup ini kalau hanya mengandalkan kesadaran orang, sehingga perlu dibuatkan aturannya. Tetapi itu tadi, titik berat terlebih dahulu harus membangun literasi publik, membangun kesadaran publik bahwa apa yang dibicarakan hari ini dan kemudian dikirimkan ke media sosial itu bisa berpengaruh banyak, bukan hanya sekedar menyangkut apa yang saya rasakan, apa yang terbatas pada orang-orang di sekitar saya, tapi pengaruhnya bisa sangat luas. Itu yang perlu ditanamkan. Nah, ketika itu sudah dilakukan tetapi masih tidak ada efeknya, nah perlu aturan tertentu yang sebetulnya juga kalau itu diatur bisa bertabrakan dengan kebebasan berekspresi. Sampai batas mana menilai makanan ini menjadi dilarang misalnya, sampai mana diizinkan. Nah, ini agak rumit jadinya. Nah, itu dia, Pak. Bagaimana nantinya dengan kebebasan berekspresi di media sosial kalau ada aturan pembatasan semacam ini? Nah, justru itu harus ada pembicaraan yang melibatkan banyak publik yang ketika kebebasan itu dikurangi, itu benar-benar karena kebebasan itu batasnya adalah kebebasan orang lain. Kebebasan saya itu adalah kebebasan orang lain, sehingga tujuan dari aturan itu adalah tidak melanggar kebebasan orang lain. Saya menilai makanan yang saya makan, saya menilai skincare yang saya gunakan atau produk obat tertentu, itu kan sebetulnya merupakan bentuk hal yang wajar kalau saya bicarakan. Oh, saya pakai skincare ini menjadi kulit wajah saya lebih lembab misalnya, lebih lentur, dan itu hal yang biasa. Demikian juga dengan teman kita ngomong, oh soto yang saya makan ini cenderung rasanya plain, rasanya kurang berbumbu misalnya. Itu kan ekspresi biasa. Nah, sekarang penilaian-penilaian itu atau pembicaraan-pembicaraan itu ketika komunikasinya tidak selalu tatap muka lewat media sosial. Nah, media sosial ini yang kemudian mempunyai efek yang lebih panjang dan lebih powerful. Di situ letak problemnya, sehingga tadi kalau pengaturan itu bagaimana kita tetap boleh berekspresi tetapi tidak menyebabkan kerugian orang lain. Sama seperti kita kan berhak bicara ya misalnya atau mengekspresikan diri lewat seni. Tetapi kemudian ketika mengganggu orang lain kan kemudian ada aturan tertentu
yang mencegah orang lain menjadi tidak nyaman. Sama seperti mengekspresikan terhadap makanan, obat, produk skincare dan sebagainya ini, penilaian kita ini tidak menyebabkan kerugian pada produk tertentu. Jadi pertama tadi kita tidak mempunyai perangkat. Sebagai konsumen itu kan sebetulnya nggak punya perangkat yang baku untuk melakukan penilaian, lain dengan Badan POM atau mungkin lembaga perlindungan konsumen punya alat, punya metode, punya standar. Nah, orang-orang ini kan pakai pengetahuannya masing-masing, bahkan pakai selera. Kemudian ketika seleranya kebetulan cocok dengan orang banyak, kalau makanan itu dinilai enak, orang lain ikut menilai enak. Kalau dinilai nggak enak, menjadi nggak laku. Nah, ini kan menjadi berbahaya di sini. Aturan itu mainnya ada di sekitar situ. Bagaimana caranya orang yang tidak mempunyai perangkat, metode, dan standar ini menyampaikan penilaiannya tetapi tidak menyebabkan kerugian. Atau ada aturan khusus ketika memunculkan konsekuensi yang merugikan, harus bisa dibuktikan bahwa penilaian Anda ini ada pertanggungjawabannya. Jadi ini memberi rambu-rambu untuk berhati-hati. Jadi kata-kata review jujur dan tidak seenaknya, nah itu adalah suatu standar dalam melakukan penilaian. Kita memang boleh jujur, tapi dalam jujur itu tidak boleh seenaknya. Nah, ketika seenaknya ini mungkin masuk tadi dalam aturan tadi, Anda harus mempertanggungjawabkan penilaian Anda itu. Seperti yang terjadi pada influencer tertentu, kemudian pihak yang dinilai tidak terima, kemudian membawa ke ranah hukum. Demikian pengamat budaya dan media sosial, Firman Kurniawan dalam Topic of the Day Pas FM. Saya Ari Yudhistira.